Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia dan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Seperti biasa, tepat pada pukul jam 5.30 kita membangun tata Tuhan setiap pagi. Mari sebelum kita memulai dengan tema yang luar biasa, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi, Bapa yang bertata di surga. Terima kasih atas perkenanan-Mu kepada kami. Siapakah gerangan kami ini, Tuhan? Kami orang yang penuh dosa. Engkau mau memanggil kami. Engkau mau, Tuhan Yesus, mengeluarkan kami dari lembah kekelaman. Bahkan Engkau melindungi kami dari segala malapetaka. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar kepada kami. Biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir, ibadah renungan pagi ini, Engkau menjamah kami semua yang terlibat di mimbar, ataupun yang melayani multimedia. Engkau juga melindungi seluruh peralatan yang kami gunakan, internet kami dalam keadaan baik, dan kami ikat kuasa-kuasa kegelapan melalui intruder sehingga hal-hal yang tidak berkenan tidak bisa mereka rusakkan acara yang kudus ini, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami yakin dan percaya Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kami akan membentengi kami. Malaikat-malaikat surgawi Engkau kirim dimanapun kami berada, sehingga kami semua dan seisi rumah kami dalam perlindungan-Mu dan selengkap senjata-Mu Kau berikan kepada kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir kami rindu ada jamahan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh kami rasakan. Karena itulah janji-Mu, Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan-Mu semata yang akan mendapat kasih-Mu. Karena di mana Roh Allah ada, disitulah ada kemerdekaan, disitu adalah pemulihan, disitulah ada jawaban doa dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pujian pertama, mari kita mendengarkan suara dan permainan gitar dari Bu Murni, berkumandang suara dari seberang. Kami persilakan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita
dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyenta yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyenta yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyenta yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyenta yang terlelap. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Biarlah kemanapun kita menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi keadaan di sekeliling kita yang penuh kegelapan, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara-saudariku yang terkasih, tiba kita mendengar kebenaran firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan dengan tema orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, seri yang keempat. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali. Selamat bersekutu, memuji, mempermuliakan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan kita sudah membahas beberapa poin yang penting untuk dipahami apa yang terjadi kalau orang itu duduk di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bacakan dulu satu ayat, yaitu di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Nah, itu adalah ayat kunci yang saya pilih untuk mendasari apa yang menjadi akibat ya kalau orang itu duduk dalam lindungan Tuhan. Jadi kita duduk dalam lindungan Tuhan, ada keuntungan-keuntungan, ada akibat-akibat baik yang akan kita alami di dalam hidup kita. Dan saya sudah bahas ada 9 poin, dan sekarang kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-10 yang terdapat di dalam ayat yang ke-15, berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Nah, meluputkannya dari mana ini? Dalam ayat ini, dari kesesakan. Dan aku akan memuliakannya. Nah, jadi akibat orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat bernaung, tempat berlindung,
itu akan diluputkan dari kesesakan. Ayat yang ke-15 Mazmur 91. Nah, kalau saudara perhatikan latar belakang dari PPT ini, ada tangan yang terangkat dari dalam lautan. Ini memberikan kepada kita satu gambaran orang yang membutuhkan pertolongan, dan kalau pertolongan itu terlambat datang, maka satu-satunya alamat orang ini adalah kematian oleh karena tenggelam, dan daya tahan seorang bernapas di dalam air itu ya mungkin 2-3 menit. Ya, sesudah itu dia akan menghirup air ke dalam tubuhnya dan itu akan menjadi faktor kematian. Nah, jadi orang yang sedang melambaikan tangan di atas permukaan laut ini menggambarkan orang yang sangat-sangat tersesak, orang yang sangat terjepit, mengalami satu persoalan yang teramat rumit di dalam kehidupannya. Nah, ada satu ayat di dalam Alkitab dari pengalaman Daud. Itu dikisahkan di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai seterusnya ayat itu. Tetapi saya bacakan di dalam ayat yang ke-6, ya, ini maksudnya memberikan kepada saudara satu keadaan yang disebut dengan keadaan yang sesak itu, keadaan yang terjepit itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, latar belakang dari kisah ini adalah Daud pergi berperang. Tetapi kemudian setelah dia kembali ke kampungnya yang namanya Siklak itu, ternyata kampungnya itu juga sudah diserbu oleh tentara dari kerajaan lain. Seluruh perkampungan itu musnah, dibakar dengan api rata dengan tanah. Semua orang-orang yang ada di dalamnya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, ditawan oleh tentara-tentara Amalek. Kemudian semua harta benda, ternak-ternak mereka itu dirampas, dijarah oleh tentara-tentara Amalek itu. Dan karena itu tentara yang bersama-sama dengan Daud ketika melihat kenyataan itu dikatakan mereka sangat pedih hati. Dan Daud sebagai seorang pimpinan itu juga mengalami hal yang sama oleh karena rakyatnya itu dimusnahkan oleh musuh. Kemudian istri dan anak-anaknya ditawan. Dan yang membuat Daud paling terjepit di sini adalah karena tentara-tentaranya yang tadinya loyal, ya, setia kepada Daud, tetapi sekarang orang itu berbalik dari Daud dan dikatakan di sini akan melontari Daud itu dengan batu. Ya, jadi musuh telah menyerang, musuh telah menghancurkan dan mengambil semua yang menjadi milik dari Daud dan rakyatnya. Dan sekarang dari sisi yang lain, rakyatnya yang masih tersisa, tentara-tentara pilihan Daud itu justru berbalik untuk mau menyerang dan membinasakan Daud. Nah, inilah yang disebut sebagai keadaan yang terjepit. Ya. Tetapi dalam keadaan yang terjepit itu kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, itu dikatakan bahwa Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-6 ini masih dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, jadi secara internal satu-satunya yang menjadi kekuatan Daud pada saat itu adalah ada iman, ada kepercayaan. Baru di ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa Daud mencari Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan di dalam kisah itu adalah bahwa Tuhan memberikan arahan petunjuk kepada Daud sehingga dia dapat mengambil kembali, merampas kembali
semua milik dan semua orang-orangnya itu dari pasukan tentara Amalek. Nah, jadi Daud mengalami keluputan. Dalam keadaan yang sangat terjepit, berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkannya. Ibarat seperti gambar yang ada di layar saudara itu, Daud itu tinggal tangannya yang ada di permukaan air, semua bagian tubuh yang lain itu sudah kelelap dan tinggal tunggu saat-saat untuk dia mengalami kematian. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat perlindungan, maka pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Nah, karena itu di dalam Mazmur pasal 18 di bagian yang lain, pemazmur juga berkata, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Jadi Daud, Mazmur di sini tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk bisa melawan musuh, menghadapi banjir yang sedang Ini siapa yang bisa menahan atau bertahan terhadap banjir atau katakanlah tsunami yang sedang melanda sebuah kota? Siapa yang bisa tahan itu? Tetapi dikatakan bahwa ia, dalam hal ini Tuhan, menjangkau aku dari tempat yang tinggi, melepaskan dari banjir, melepaskan dari kekuatan musuh yang sangat kuat itu. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaranku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana tadinya dia ada di dalam kesesakan karena diterpa banjir, karena dikepung musuh yang begitu kuat. Dia dihadang di segala jalan, tidak ada lagi jalur untuk bisa meluputkan diri. Tetapi akhirnya dikatakan bahwa Tuhan membawa dia ke tempat yang lapang, yang tidak ada musuh, yang tidak ada banjir. Yang ada adalah kelegaan, yang ada adalah kelepasan, kemerdekaan, keselamatan dari berbagai bencana yang sedang dialami. Nah, ini Alkitab yang mengatakan itu kepada saudara dan saya, dan ini pengalaman orang-orang di dalam Alkitab yang telah menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung, tempat bernaung itu. Maka pada akhirnya dia mengalami sesuatu yang dahsyat luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kekasih, satu pengalaman hidup yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Ada ponakan saya kuliah di Yogyakarta, jurusan pertambangan. Dari semester 1 sampai semester 4 sekarang ini dia aman-aman saja karena biaya tercukupkan. Tetapi tiba-tiba minggu yang lalu ketika saya sampai pulang dari Medan itu, harusnya saya pulang beristirahat, tetapi saya harus pulang dengan sedih hati karena adik saya, bapak dari ponakan itu, meninggal tiba-tiba di Malaysia. Dia dibawa pulang ke Toraja, dan ponakan saya sekarang itu sedang dalam keadaan yang sedih oleh karena bapak yang selama ini menjadi tulang punggung untuk membiayai mama dan adik-adiknya di kampung, juga untuk membiayai semua biaya perkuliahan dan makannya di Yogyakarta itu, tiba-tiba hilang, putus. Dan ketika saya telepon ponakan ini, saya berkata, apa yang hendak kau lakukan? Dia berkata, Bapak tua, mungkin saya akan berhenti berkuliah karena tidak ada lagi yang bisa membiayai. Saudara-saudara bisa bayangkan ponakan dalam situasi seperti itu. Dia anak pertama, baru semester 4, tetapi kemudian bapaknya meninggal, orang tuanya, mamanya di kampung itu hanya petani kecil yang hanya cukup untuk hari ke hari, bagaimana untuk bisa mengkuliahkan. Nah, ini satu keadaan di mana ponakan saya dan termasuk saya merasakan betapa dia ada di dalam kesesakan yang teramat pedih.
Tidak ada jalan keluar. Saya sudah coba diskusi dengan om-omnya dan tante-tantenya, bagaimana kita bisa menanggulangi persoalan anak kita ini. Tetapi rupanya om-omnya langsung itu tidak begitu care dengan pendidikan, dan memang karena kondisi ekonomi mereka juga sangat susah. Jadi bapaknya itu sepupu sekali dengan saya. Bapaknya dengan mama saya itu adik kakak. Tetapi karena begitu dekat, akhirnya anak ini manggil saya bapak tua. Nah, jadi dalam keadaan yang terdesak. Nah, apa yang saya katakan kepada ponakan saya itu, saya bilang, Dek, ya, kamu harus tetap kuat di dalam keyakinanmu kepada Tuhan. Kamu harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau relasimu, kalau hubunganmu dengan Tuhan itu baik, apapun kesulitanmu sekarang ini, itu bukan kesulitan dan masalah bagi Tuhan. Yang menjadi permasalahan Tuhan bagimu adalah, adakah engkau percaya, adakah engkau berseru, adakah engkau berserah kepadanya. Karena itu, sebagai bapakmu, menganjurkan engkau untuk dalam situasi seperti sekarang ini, kau berdoa, kau minta bimbingan Tuhan, supaya dia menunjukkan kepadamu jalan keluar dari apa yang sedang kau alami. Nah, jadi itu suasana, saudara. Suasana yang membawa ponakan saya ini ke dalam satu situasi seperti tinggal tangan yang ada di atas permukaan air ini. Tidak ada harapan. Keluarga ada, tetapi masing-masing punya tanggungan, dan sebagai anak pertama itu dia belum ada sesuatu yang dia dapat andalkan untuk pembiayaan sekolahnya. Tapi saudara ini, saya yakin kalau ponakan saya ini percaya dan berserah kepada Tuhan, akan ada jalan keluar. Nah, itu satu contoh konkret, saudara, bahwa kadang memang kita dibawa ke dalam satu situasi yang di sana kita tidak bisa lagi buat apa-apa kecuali menyerah. Tembok kiri kanan depan belakang semua jalan buntu. Tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat bernaung, tempat berlindung, itu ada jalan. Maka ada sebuah lagu yang berkata, dia buka jalan. Karena itu saudara, kalau saudara ada dalam situasi yang sepertinya dikelilingi oleh benteng yang kokoh dan saudara tidak bisa keluar, maka tatap ke atas, karena di atas ada pertolongan yang siap untuk melepaskan dan menolong saudara. Ya, ini disinilah kekristenan yang sejati itu sedang diuji. Iman yang sejati itu sedang diuji. Dan tunjukkanlah ketika saudara ada di dalam situasi seperti itu, jangan lari kemana-mana, tetapi minta pertolongan Tuhan, karena dialah tempat perteduhan yang dapat dipercaya. Nah, yang berikut di dalam ayat yang ke-15 masih dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya tadi, dan ini kata dan, aku akan memuliakannya. Aku akan memuliakannya. Nah, ini ada gambar, susah. Gambar ini tidak hilang dari pikiran saya, karena waktu Susi Susanti meraih kemenangan atau medali emas bulu tangkis di Barcelona, ya, pada waktu itu hati saya sedang cinta-cintanya kepada olahraga bulu tangkis itu, karena waktu itu juga saya bermain. Susi Susanti ketika dia dipanggil dari tempat duduknya untuk naik di atas podium kehormatan, dari langkah pertama itu dia disorot dengan lampu yang mengiringi perjalanannya sampai ke atas panggung. Semua kamera-kamera media seluruh dunia itu tertuju kepada Susi Susanti, dan ketika dia sampai di atas panggung, dia diberikan karangan bunga, dikalungkan medali emas, lalu sesudah itu bendera Indonesia dinaikkan, lalu lagu kebangsaan Indonesia Raya
dikumandangkan. Seluruh dunia menatap kepada Susi Susanti. Seluruh dunia mendengar lagu Indonesia Raya. Seluruh dunia melihat bagaimana bendera merah putih berkibar di tiang tertinggi di Barcelona pada waktu itu. Nah, itulah bentuk pemuliaan. Jadi Susi Susanti meraih kemuliaan tertinggi di dalam bidang olahraga bulu tangkis pada waktu itu. Dan apa yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan memuliakan, akan meninggikan, akan memberi kehormatan kepada orang-orang yang menjadikan dia sebagai tempat perlindungan, tempat bernaung. Bukankah semua kita mengharapkan hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara? Karena sudah menjadi sifat dasar manusia, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dibanggakan, ingin dinomorsatukan. Ya? Itu sudah menjadi keinginan setiap umum yang tidak bisa kita sembunyikan. Walaupun orang itu merasa, wah saya ini harus rendah hati, saya tidak boleh menonjolkan diri. Itu kata-kata, tetapi sebenarnya di dalam benak setiap orang itu ada kerinduan untuk diperlakukan secara istimewa. Nah, Mazmur 91, orang yang bernaung di dalam lindungan Tuhan itu akibatnya adalah akan dimuliakan oleh Tuhan. Berarti apa, saudara? Ini satu kemuliaan yang murni, kemuliaan yang tidak direka-reka, tidak direkayasa. Ini kemuliaan yang tulus, yang sebagaimana adanya, karena Allah itu selalu bertindak berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dia akan memuliakan orang yang memang pantas untuk dimuliakan, dan dia akan menjatuhkan orang yang pantas untuk dijatuhkan dan dikenai hukuman. Nah, jadi karena itu maka, kalau saudara mau untuk dimuliakan oleh Tuhan, ya saudara harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mazmur 18 ayat 44 sampai 46. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Inilah yang seringkali dikatakan oleh banyak pendeta. Naik bukan turun, kepala bukan ekor. Ini. Tetapi kadang-kadang ketika orang membaca Mazmur Ulangan pasal 28 itu, ya hanya naik turunnya, kepalanya diberkatinya, tetapi mereka di situ tidak memperhatikan bagaimana supaya naik, bagaimana supaya jadi kepala, bagaimana supaya diberkati. Dan ternyata di dalam Ulangan pasal 28 itu, orang yang berhak atas itu adalah dikatakan yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan Tuhan kepadanya melalui Musa, hambanya itu. Nah, jadi dimuliakan, diberkati, diberi kehormatan itu akibat. Dalam Mazmur 18 ini kita melihat di situ bahwa orang yang dimuliakan di situ, ya, itu adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan perlindungan, dan dia diangkat menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Lihat bahasanya begitu tegas, saudara. Bagaimana pemazmur ini dimuliakan oleh Tuhan sebegitu rupa sehingga itu bangsa-bangsa menjadi takut, sehingga mau tidak mau harus taat, dan bangsa-bangsa, orang-orang asing itu akan menjilat. Kata menjilat di sini adalah mencari nama, mencari popularitas, ya pokoknya apapun yang diinginkan oleh pemimpin ini harus ditaati, dan itu dialami langsung di dalam
kehidupan Daud dan kehidupan anaknya Salomo, bagaimana bangsa-bangsa di sekitarnya itu datang untuk mempersembahkan upeti, baik harta kekayaan, hewan-hewan yang terbaik mereka bawa kepada Daud dan Salomo. Dan bahkan kalau kita baca di dalam kisah Salomo itu putri-putri raja, ya, putri-putri raja itu dipersembahkan oleh raja-raja dari bangsa-bangsa lain untuk dipersembahkan sebagai upeti kepada Salomo. Ini orang-orang yang dimuliakan Tuhan, diangkat tinggi di antara bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa takut kepadanya. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Saudara, ini satu pengalaman hidup yang luar biasa, ya. Mungkin kita tidak perlu dengan kapasitas itu, tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita setiap saat. Bagaimana di rumah, dalam keluarga, di dalam masyarakat, ya, kita menjadi orang-orang yang dihargai, yang dihormati, yang didengar. Bukankah itu sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini? Karena persoalan dari banyak kepala-kepala keluarga, persoalan dari orang-orang tua terhadap anak-anaknya adalah kekurangan kewibawaan. Anak-anak tidak menaruh hormat, anak-anak tidak menaruh rasa takut kepada orang tua. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat, ya, di marketplace, ya, bisa saja kita menduduki satu posisi kedudukan kepemimpinan tertentu, tetapi di sana kita resah, di sana kita gelisah oleh karena orang-orang yang kita pimpin itu tidak memberikan kepada kita respek seperti yang seharusnya seorang atasan itu. Tetapi kalau kita baca di sini, saudara, bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat bernaung, tempat berlindung, itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Jangankan dalam keluarga, jangankan di tengah-tengah masyarakat atau marketplace-nya. Itu dikatakan di sini, bangsa-bangsa, orang-orang asing pun akan menaruh hormat dan respek kepada orang. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kehormatan jangan dicari, kedudukan tidak usah dicari. Itu adalah akibat yang saudara dan saya akan dapatkan kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dan perlindungan. Nah, itu yang kedua pada pagi hari ini. Apa akibat kalau orang itu bernaung di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa? Maka yang kedua, Tuhan akan memuliakan orang itu. Nah, yang ketiga pada hari ini, diberi umur panjang. Nah, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Nih, gambar di sebelah ini, saudara. Ya. Saudara bisa tebak orang ini usianya berapa? Ya, itu bebas. Tetapi dalam pandangan saya, orang ini di atas 60 tahun. Ya. 70 tahun kemungkinan. Ya. Tetapi segar, kuat. Ya. Dan kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 92, di situ juga ada satu ayat bahwa orang-orang yang benar di hadapan Tuhan itu akan diberi kesegaran pada usia tua, akan sehat pada usia tua, bahkan di usia tua sekalipun dia masih akan tetap produktif di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangga, dan di dalam keluarganya. Itu Mazmur 92 mengatakan gitu. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan mengalami kesegaran, panjang umur, dan tetap produktif. Nah, di dalam Mazmur 91, orang yang bernaung di dalam lindungan Tuhan itu akan diberi umur panjang.
Seringkali saudara ya, setiap kali kita merayakan ulang tahun, apa yang kita doakan? Panjang umur. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang layu sebelum berkembang. Dalam perjalanan ke Sumatera Utara dan Aceh kemarin itu, kami menemukan dua kenyataan. Ada seorang anak sekolah yang setelah diperkosa dia dibunuh. Lalu kemudian ada satu lagi kelas 3 SMP meninggal tiba-tiba hari Minggu. Harusnya orang datang di gereja, tetapi gereja kosong oleh karena sebagian besar dari gereja itu mengalami kedukaan, keluarganya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Usia kelas 3 SMP. Dan banyak lagi yang seperti itu. Ada orang yang sedang mencapai puncak-puncak produktivitas di dalam karirnya, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, ini kedaulatan Tuhan, kita tidak bisa bantah saudara ya, kita tidak bisa mencari alasan-alasan mempersalahkan orang, bagaimana orang itu. Tetapi dalam kenyataannya saudara bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mencapai usia tua. Jadi usia tua itu tidak semata-mata merupakan proses alami, tetapi usia tua itu adalah berkat Tuhan. Jadi kalau saudara mau panjang umur, ya saudara boleh mengikuti dan harus mengikuti apa kata dokter, nasihat dokter. Tadi malam saya membuka satu channel YouTube, ya, dikatakan bahwa ada satu makanan yang lebih ganas daripada gula. Saya ikuti dari awal sampai akhir itu, dan dia berkata bahwa makanan yang lebih ganas dari gula yang mengancam kesehatan dan nyawa manusia adalah minyak sayur. Apalagi yang sudah berkali-kali dipakai, itu akan menyebabkan penyakit yang lebih ganas daripada makan gula atau konsumsi gula putih. Gula, glukosa itu setiap hari. Nah, jadi boleh dan harus mengikuti itu. Karena Tuhan menciptakan hukum alam ini, ada konsekuensi-konsekuensi dari orang yang mengikuti aturan Tuhan yang ditetapkan dalam hukum alam. Ada juga konsekuensi-konsekuensi buruk yang akan dialami kalau orang itu melanggar tatanan yang sudah ditetapkan Tuhan di tengah alam semesta ini. Nah, saudara mesti ikuti apa yang dikatakan oleh para dokter sebagai ilmuwan di dalam bidang kesehatan itu. Tetapi di atas semuanya itu, saudara, untuk saudara bisa mengalami umur yang panjang, maka saudara harus tetap berlindung, bernaung kepada Tuhan. Saya bertemu dengan dua mantan petinggi negara ini di Sumatera Utara itu. Ada yang sudah 66 tahun, ada yang lebih muda dari itu, beda 2 tahun. Tapi saya melihat kedua-duanya masih segar bugar. Di atas 60 tahun tetapi masih segar bugar. Nah, saya tanya kepada mereka, apa yang menjadi faktor sehingga penampilan dengan usia itu kayaknya kok tidak seirama. Lalu yang mereka katakan itu adalah mereka mengikuti semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh dokter dalam pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan sebagainya. Lalu kemudian karena kedua-duanya anak Tuhan, lalu dia berkata bahwa di atas semua saya, ya masing-masing berkata, saya itu senantiasa berdoa, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi itu pengalaman ya, dari dua orang itu. Dan saya juga bersyukur saudara di usia saya yang sekarang ini ya, saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dari segi kesehatan. Kalau flu, pilek, ya sesuatu yang biasa, masuk angin sesuatu yang biasa. Tetapi dalam usia yang sekarang ini, di Tuhan tidak ada penyakit yang serius yang mengancam di dalam tubuh saya. Nah, ini adalah akibat dari menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tempat perteduhan. Nah, Yesaya 46 ayat yang ketiga dan 4.
Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita topangan kehidupan yang akan membuat kita kokoh, yang akan membuat kita kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan gejolak persoalan di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya sampai kepada orang katakan usia tua, lansia, lanjut usia. Tetapi lanjut usia bukan hanya sekedar angkanya, tetapi keadaannya, kondisinya akan diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, panjang umur itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu maka jadilah orang yang bijaksana. Amsal pasal 3 ayat yang ke-16 itu seringkali salah dipahami oleh banyak orang, salah ditafsirkan banyak orang yang berkata di tangan kanannya Tuhan itu ada umur panjang, di tangan kirinya Tuhan itu ada kekayaan dan kehormatan. Padahal Amsal pasal 3 ayat 16 itu berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh pengetahuan. Lalu, itu dari ayat 13, 14, 15, akhirnya sampai di ayat yang ke-16, umur panjang di tangan kanannya. Di tangan kanan siapa? Di tangan kanan orang yang memperoleh hikmat dan memperoleh pengetahuan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tangan kiri siapa? Di tangan kiri orang yang memperoleh hikmat dan mendapatkan pengetahuan. Nah, hikmat yang benar itu macam apa? Hikmat yang benar itu adalah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tempat bernaung, tempat berteduhan. Jadi, orang yang mau menikmati umur yang panjang yang diberkati dengan kesehatan dan kelimpahan, orang itu harus hidup bijaksana. Dan kebijaksanaan yang saya mau aplikasikan dengan ayat ini adalah orang itu senantiasa bernaung, berlindung di dalam Tuhan. Itu yang ketiga pada hari ini, atau yang ke-12 keseluruhan dari Mazmur 91. Dan yang terakhir, poin yang ke-13 atau yang keempat pada hari ini, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, akibatnya adalah memperoleh keselamatan. Ayat 16b. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, ini tadi. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan pada satu sisi itu anugerah. Pemberian yang cuma-cuma. Tetapi sesudah kita diselamatkan, apakah kita boleh hidup urak-urakan menurut hidup menurut kemauan dan kehendak sendiri? Ternyata ada ketetapan Tuhan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah itu, dia harus tetap melekat kepada Tuhan, dia harus tetap dekat kepada Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan dengan demikian maka orang itu akan memiliki keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Ya. Keselamatan yang penuh, kata Petrus di dalam suratnya itu. Keselamatan yang penuh artinya jiwanya diselamatkan masuk surga, tetapi begitu dia masuk surga, dia akan mendapatkan mahkota-mahkota yang kita sudah bahas di dalam doktrin eskatologi. Ada 5 mahkota. Jadi Tuhan
akan menyelamatkan jiwanya, tetapi sekaligus juga Tuhan akan memberikan kepadanya pahala atau upah setimpal dengan perbuatan-perbuatannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, inilah orientasi kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya, kekristenan itu bukan hanya kita berstatus sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, sebagai orang yang diberkati di tengah-tengah dunia ini, tetapi kekristenan yang sesungguhnya itu berorientasi kepada kehidupan yang kekal. Dan Alkitab berkata dari Mazmur 91 ini bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat bernaung, maka orang itu akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bernaung, berlindung, bermalam di dalam Tuhan itu ternyata memiliki dampak yang begitu luar biasa. Ya, ada akibat-akibat yang dahsyat yang saudara akan alami di dalam kehidupan saudara. Dan karena itu maka satu perintah Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya pada hari ini, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan saudara akan mendapatkan keluputan dari kesesakan. Saudara akan dimuliakan oleh Tuhan, dan saudara akan dikenyangkan dengan umur panjang, serta pada akhirnya saudara akan masuk ke dalam surga, tempat kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Nah, firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, menjadi bagian akhir dari pembahasan Mazmur 91 yang saya gali dengan detail-detail, dan Mazmur ini ternyata ada pola penulisan sebab dan akibat. Konstruksi pengalimatannya itu sebab dan akibat. Nah, akibat-akibatnya sudah saya uraikan satu demi satu sampai 13, dan minggu depan saya akan sampaikan apa yang menjadi penyebabnya. Nah, karena itu satu sesi lagi dari Mazmur 91 ini. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati senantiasa, dan minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas sebab-sebab orang itu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Mazmur 91 yang di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak-Mu, bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, satu syarat juga yang Tuhan minta dari kami adalah supaya kami tetap bernaung, berlindung di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena itu Bapa, ajar kami dan kuatkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami senantiasa memandang dan berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu pada hari ini, kiranya seterusnya diberkati oleh Roh Kudus, sehingga setiap telinga yang mendengar firman ini akan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Mazmur 91. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Hana. Ya, Ibu Hana bisa. Shalom, sis. Nggak kedengeran suaranya, sis. Iya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ada suarakah? Ya, mari kita bersatu. Iya. Terima kasih hambanya yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Sebagai rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, mari
kita mendengarkan pujian yang kedua, Tangan Tuhan. Kami persilakan Bu Murni. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Ucapan syukur, mari kita berdoa satu-satunya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih atas isi hati-Mu yang Engkau bagikan melalui hamba-Mu, Pak Daniel. Biarlah hamba-Mu ini selalu mendapat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Segala kebutuhannya Engkau cukupkan. Seisi rumahnya dalam nama-Mu Tuhan Yesus diberi kesehatan, dan mereka akan Tuhan Yesus Kristus melihat mujizat demi mujizat terjadi, karena orang yang setia kepadamu tidak pernah tidak diperhatikan oleh Engkau. Tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, perlebar dan perluas pelayanan hamba-Mu ini, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga yakin dan percaya Engkau juga akan menggiring jiwa-jiwa yang membutuhkan siraman firman yang sudah kami, Tuhan Yesus, dengar tadi. Siaran tunda pun tidak akan menjadi mustahil. Engkau akan menolong orang-orang yang membutuhkan jalan keluar, di mana inilah jawaban doa ketika mereka mendengar kebenaran firman yang sudah Tuhan kami dengarkan tadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan bahwa doa syafaat, apapun persoalan pergumulan yang Bapak Ibu alami, silakan menghubungi Sema Adonai. Kami siap berdoa menopang persoalan pergumulan yang saudara-saudariku hadapi. Kami akan mendoakan di Senin dan hari Sabtu, tetapi bila itu urgent, percayalah Sema Adonai akan siap bersama-sama dengan tim menopang di dalam doa. Terima kasih. Sebagai penutup renungan pada pagi ini,
kita akan mendengarkan blessing dari Pak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami alami di awal hari ini. Kami diberkati dengan puji-pujian, diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya semua ini ya Tuhan boleh membuat kami semakin berserah diri kepada Tuhan, sehingga semua yang Tuhan janjikan khusus melalui Mazmur 91 itu dapat menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali kepada aktivitas rutin kami setiap hari. Pada hari ini, tangan Tuhan yang kuat, yang jaminan keberhasilan itu, kiranya terus menuntun dan menolong kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini akan berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Makasih Bapa, berkati channel Sema Adonai ini, supaya dapat terus berkumandang dengan Injil Kerajaan Allah, supaya melalui channel ini maka banyak orang yang dijangkau untuk percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengakhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudariku yang sudah mengikuti renungan pagi. Mari dari Senin sampai Sabtu tetap setia, kita bersama-sama membangun tata Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.